Dulu pernah eBay itu membuat satu fenomena yang cukup besar terjadi di Indonesia dan belum pernah ada lagi. Iya. Gitu ya. 2016 ya. 2016 gitu. Sebentar lagi nih tanggal 2. Iya. Dan kami dengar juga hari ini nih eBay pulang Iya, ke Indonesia baru pulang umrah gitu. Iya. Apakah kemudian akan berkumpul kembali gitu? Oh iya. Siapa aja Bib yang kira-kira akan hadir? Oh, para ulama, para kiai, para habaib. Presiden gimana kira-kira apakah dia? Iya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi memang Indonesia yang sekarang ini kesulitannya sedang diuji ya. Iya. Indonesia ini. Tapi ini proses ya. Indonesia dalam sebuah proses. Nah, bicara soal perbedaan, tapi ada juga bukan perbedaan. Kadang-kadang udah ya, masuk ke ranah mengajak ke perpecahan. Bahkan terjadi di keluarga antum sendiri. Bagaimana urusan nasab itu yang sempat ramai kemarin kan. Gitu kan. Tapi cara antum menanggapinya itu menurut Anda itu elegan. Maksudnya kita nggak emosional gitu. Saya berasa baik aja gitu. Maksudnya cara menanggapinya nggak emosional gitu. Kemudian juga memang di beberapa live yang kemudian membuka forum diskusi itu menarik ya. Di situ juga memang kita melepaskan ibaratnya ketergantungan akan satu hal karena pengen lihat dulu live-nya seperti apa, dari ngobrol itu kita akan mengetahui lah gitu. Betul. Itu yang sebenarnya kita tunggu dikarenakan kita bisa ngelihat lah dari percakapannya, tapi saya nggak terjadi. Namun fitnahnya sudah kemana-mana. Sebetulnya Mas Ari, masalah nasab itu kalau kita mau selesaikan dengan perspektif hadis Nabi SAW udah selesai dari awal. Yang mana? Keributan ini nggak terjadi. Ini salah satunya keributan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap hadis Nabi SAW. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW yang pertama, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi ada 4 perkara. 4 perkara ini merupakan perbuatan jahiliyah. Artinya tercela kan. Rasulullah ini mengeluarkan kita dari dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Mati-matian Rasulullah melakukan itu buat kita. Tapi kata Nabi ada 4 perkara merupakan perbuatan jahiliyah. Nabi sebutkan ini supaya jangan sampai kita lakukan ini. Apa diantaranya? Salah satunya at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Ada itu? Ada. Jadi di hadis itu Nabi sebut al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nasab juga perbuatan jahiliyah. Kita tegaskan tuh di mana-mana. Sombong dengan nasab, membangga-banggakan nasab, bahkan mengandalkan nasab sampai nggak beramal soleh, nggak berilmu itu perbuatan jahiliyah jelas. Kalau gara-gara nasab orang bisa mulia, Abu Lahab paman Nabi, bos. Iya. Abu Lahab pamannya Nabi, tapi apa yang terjadi? Saya selanaran, dzatalah raka, karena dia nggak beriman sama Rasulullah SAW. Abu Lahab. Tapi beda halnya dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi dari Persia, bukan orang Arab. Bukan orang ya. Kerabat Nabi juga bukan. Tapi karena dia berjuang sama Nabi, setia sama Nabi, apa kata Nabi? Salman minna alul bait. Kata Nabi, Salman bagian dari keluargaku. Dianggap keluarga walaupun kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, fakama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal fakadzalika adamul mutaba'ah tuthbitul infisal. Ya, yuthbitul infisal. Ya, sebagaimana kalau ngikutin Nabi, kita ngikutin Nabi, jalankan perintah Nabi, jauhi larangan Nabi, menjaga sunnah-sunnah Nabi, itu yang jauh jadi malah jadi dekat. Tapi kalau orang yang nggak ngikutin Nabi SAW, apalagi sampai nggak beriman, itu yang dekat malah bisa jadi jauh. Benar juga. Bahkan dulu saya ingat banget tuh guru-guru saya waktu di Hadramaut, banyak habaib ulama-ulama salaf itu nangis kalau dengar tentang ayat tentang Nabi Allah Nuh, anaknya Nabi Allah Nuh, ketika Allah Ta'ala mengatakan dia bukan bagian dari keluargamu, innahu amalun ghairu salih. Kanaan. Iya. Artinya Nabi SAW di situ menegaskan membangga-banggakan nasab adalah perbuatan jahiliyah. Jahiliyah juga. Makanya Imam Haddad sampai mengatakan kun kama jaddak wa illa anta imamah wa surah wa la syai' fil magsurah. Ketika ada sekelompok orang lagi bangga-banggain kakeknya, dia mengatakan apa? Kun kama jaddak, jadi seperti kakekmu. Intinya cuma ngebangga-banggain doang, bisanya jadi kayak kakekmu. Kalau kamu nggak jadi kayak kamu tuh tong kosong nyaring bunyinya. Imamah wa surah wa la syai' fil magsurah. Asirah wa surah wa la syai' fil magsurah. Jadi yang pertama kata Nabi, perbuatan jahiliyah itu membangga-banggakan nasab haram. Makanya kalau yang habaib dari kalangan Ba'alawi,
Kalau dia ada buku nasab itu untuk mendata supaya dia tahu identitas dirinya, supaya dia tahu siapa keluarganya, supaya bisa dijaga. Itu ditulis. Haram membangga-banggakan nasab. Ditulis itu diinfokan di situ. Bukunya ditulis. Ini amanat. Ini harusnya jadi motivasi untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan termasuk perbuatan jahiliyah at-ta'nu fil ansab. Nyerang nasab orang lain. Jadi membanggakan nasab jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga jahiliyah juga. Enggak mesti harus nasabnya Nabi gitu kan? Enggak, umum. Nasab siapapun kalau diserang udah dosa. Jahiliyah. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud nyerang itu. Kemudian di hadis lain, sama hadis sahih juga riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Ithnani fin nasi huma bihim kufurun. Kata Nabi, ada dua perkara di tengah-tengah orang yang mana dua perkara ini merupakan bentuk kekufuran, kata Nabi SAW. Kufur. Cuman ulama menafsirkan di situ maksudnya kufur ay min khisalil kufar, kebiasaannya orang kafir. Apa di antaranya? Itu at-ta'nu fil ansab, kata Nabi. Nyerang nasab orang lain. Ini hadis sahih juga. Nah, jadi kata Nabi membanggakan nasab jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah. Bahkan bukan hanya jahiliyah, Nabi sebut kufrun, nyerang nasab orang lain termasuk perbuatan kufur. Nah, Imam, kita kan memahami hadis ini dengan pemahamannya ulama ya, bukan asal sembarang memahami. Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi, seorang ulama besar, dalam kitabnya Faidul Qadir, dalam kitabnya juga Taisir, itu menjelaskan yang dimaksud dengan ta'an di sini, nyerang itu seperti apa? Binahwi qadhin fi nasabin thabata fi dhahiri syara'. Menyerang nasab yang udah dianggap sah menurut zahir syariat. Nasab kalau menurut zahir syariat, secara zahir menurut syariat udah sah. Maka kalau diserang, itu yang Nabi sebut kufur. Itu kufur langsung. Kufur bahasanya. Kufrun. Kufrun itu maksudnya itu kebiasaannya orang kafir. Kalau orang Islam melakukan itu dosa besar. Itu yang disebut jahiliyah oleh Nabi SAW. Bagaimana nasab yang udah diakuin? Di antaranya yang udah populer. Ya, antum Mas Ari bin Untung. Se-Indonesia udah tahu Ari bin Untung. Nggak ada yang ngingkari. Tahu-tahu ada orang datang dari Zimbabwe setelah 100 tahun ngotot, Ari itu bukan bin Untung. Padahal se-Indonesia udah tahu Ari bin Untung. Nah, pengakuan masyarakat Ari bin Untung itu dalam legitimasi syariat namanya syuhra istifadhah. Itu sah dalam pandangan syariat karena itu diakui oleh Rasulullah SAW konsep itu. Dan itu ijma, 4 madhab mengakui konsep itu. Jadi popularitas bahwasanya Ari bin Untung itu dalam pandangan syariat memberikan legitimasi bahwasanya nasabnya Ari itu anaknya Untung. Selama nggak ada bantahan dari bapak antum atau kerabat antum, selesai. Nah, ini kayak masalah Baib. Selama 1000 tahun nggak ada yang ribut bahwasanya Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ini kan yang diributkan Ubaidillah nih. Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Ya kan katanya Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa karena nggak ada catatan ini. Ya. Di situ aja sebenarnya kan? Iya, itu aja yang utamanya itu. Utamanya itu. Ahmad bin Isa ini Ahmad bin Isa An-Nagib bin Isa Ar-Rumi. Ahmad bin Isa Rumi bin Muhammad al-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Imam Husain al-Sibt ibn Fatimah ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Ubaidillah bin Ahmad itu. Nah, selama 1000 tahun gak ada yang ribut. Bahkan ulama pada ngakuin. Mas Ari nanti selesai ini saya akan hadiahkan buku. Ya, itu saya aja nih, saya santri orang bodoh. Saya bukan ulama. Saya melacak itu nggak kurang dari 140 ulama yang saya dapetin. Ada lagi orang Oman meneliti nggak kurang dari 180 kitab. Bukan hanya ulama, referensi yang tertulis ya gitu baca. Nggak kurang dari 180 ulama yang non Ba'alawi, yang mengakui nasab Ba'alawi, mengakui keabsahan nasabnya, mengakui status mereka sebagai asyraf, sebagai sahadat, sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain. Dan ulama-ulama ini eksternal semua. Yang dari madhab Hanafi, yang dari madhab Maliki, yang dari madhab Syafi'i, yang dari madhab Hambali. Bahkan dari luar. Dari kawan-kawan Salafi Wahabi bahkan. Bahkan dari kalangan Syiah pun mengakui. Jadi dari lintas madhab. Makanya sampai Grand Mufti Mesir ketika ditanya masalah ini, Syekh Ali Jum'ah mengatakan, iya nasab ini thabitun bil ijma', sah secara ijma', konsensus. Ada kepentingan apa Syekh Ali Jum'ah mengatakan itu? Kan gak ada kepentingan beliau. Kenapa? Karena memang ulama semuanya melihat ini udah memenuhi standar syariat, nggak ada masalah.
Kenapa tuh kemudian? Jadi ini secara zahir syariat sudah diakui. Iya. Udah syuhra istifadhah, populer sekian ratus tahun, tidak ada satupun yang mempermasalahkan. Kemudian secara pengakuan ulama pun diakui, para nasabah, para mu'arrikh. Nantilah bisa baca sendiri panjang lebar. Saya nggak mau terlalu. Saya sebenarnya udah nggak pernah bahas masalah ini nih. Mas Ari pernah nanya-nanya. Bagi saya udah clear. Cuman ini kita dikembali. Andai kata kita melihatnya pakai perspektif hadis Nabi udah clear. Nabi SAW mengatakan perbuatan seperti itu at-ta'an fin nasab merupakan jahiliyah dan Nabi sebut juga kufrun. Makanya kenapa saya penting untuk memberikan jawaban? Saya ngasih jawaban bukan untuk orang yang ngotot sudah menyalahkan semua ulama dan merasa dirinya udah pasti benar. Kalau dia udah declare pasti benar, semua sedunia salah. Ulama walau afdal muftun. Nah, bukan itu. Saya ngasih jawaban itu buat memberikan penjelasan kepada umat supaya nggak masuk dalam dosa ini. Kesian. Gak usah ikutan aja mendingan gitu kan? Iya, kesian kalau apa masuk ke dalam dosa ini, kesian. Iya. Terus ulama semua ini salah, ulama semuanya bodoh, ulama-ulama kaliber. 1000 tahun ulama-ulama yang udah meneliti berapa banyak. Iya, walaupun nanti kitab-kitab tertulis dari tahun 700-an itu, kan memang pencatatan dulu nggak seperti sekarang detailnya. Dan tapi kan itu ulama yang ketika mencatat pada tahun itu berarti menurut standar dia udah nggak ada masalah kan. Andai kata bermasalah dari dulu mereka akan komplain. Kenapa dari dulu ulama dari berbagai mazhab ulama-ulama besar kaliber nama-nama seperti Ibnu Hajar, ya nama-nama seperti Al-Imam Murtada Az-Zabidi, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Imam Murtada Syarji Az-Zabidi, ulama-ulama besar sangat banyak. Karena bagi mereka di mata mereka ini udah memenuhi standar. Makanya kenapa saya meluruskan ini sebetulnya bukan untuk ngotot supaya dia ngaku salah, enggak. Kasihan kalau umat sampai jatuh dalam dosa ini. Udah itu aja. Kalau mau ngelihat hadis ini selesai, nggak berani. Cuma kan hadis ini dilempar, dibuang mentah-mentah, seolah-olah nggak ada hadis seperti ini. Iya. Tapi yang orang yang nggak tahu, yang nggak mendalami ilmunya, yang cuma ikut FOMO dengan kasusnya, ya mungkin begini Bib ya. Ya silahkan kalau mau baca lengkapnya silahkan baca di buku itulah. Urusan mau percaya nggak percaya, jangankan nasabah Balawi, Al-Quran aja dia nggak percaya. Iya benar. Tugas kita kan menyampaikan. Benar, urusan percaya nggak percaya, Al-Quran aja ada yang nggak percaya. Iya. Rasulullah kenabiannya ada yang nolak. Apalagi cuma nasab Balawi. Yang nggak usah kaget lah kalau urusan seperti itu. Yang penting menurut standar ulama, standar ilmu nasab clear, nggak ada masalah, selesai. Ya kalau sekarang mungkin kalau dari sedikit kesimpulan berarti BPI ibaratnya kayak semacam ya Islam ini sempurna. Tapi muslimnya nggak sempurna kan gitu. Iya. Ya, misalnya agamanya sempurna, manusianya yang kadang ada kekeliruan. Ada kan istilah gitu. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang keindahan Islam itu terhijab dengan tingkah lakunya orang Islam. Nah, mungkin keindahan Islam terhijab oleh tingkah lakunya orang Islam sendiri. Orang Islam. Bahkan ada program di Timur Tengah tuh dulu bagus banget. Itu kalau Anda kira kalau bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia full itu bagus banget itu. Namanya Khawatir. Mungkin pernah dengar gak? Khawatir. Khawatir itu artinya lintasan-lintasan hati. Itu dulu program di Ramadan. Ada 10 season. 10 season. Satu seasonnya sekitar 30 episode. Itu setiap Ramadan. Itu yang program yang bikin Ahmad Syuqairi. Saya yakin kalau Mas Ari lihat nggak asing. Coba saya search di YouTube. Itu dulu tontonan kita waktu kuliah. Hiburan kita kalau Ramadan pas kuliah. Tapi setelah 10 season dia memutuskan untuk berhenti. Padahal itu tontonan terlaris di Timur Tengah setiap Ramadan. Dia setiap season beda. Ada satu season yang dia bicara tentang kejayaan-kejayaan Islam. Bagaimana dulu ilmuwan-ilmuwan Islam melakukan penemuan. Itu luar biasa. Ada satu season tentang Jepang. Ini yang menarik. Ini yang Anda mau bahas. Jepang kan mayoritas bukan umat Islam. Tapi dari segi kerapian mereka, ketertiban mereka, adabnya juga, kedisiplinan mereka, adab mereka. Kata Ahmad Syuqairi ini, di Jepang ini ada Islam, tapi gak ada orang Islam. Ada nilai Islam tanpa ada orang Islam. Menarik nih. Tapi di sebagian negara muslimin orang Islamnya ada, nilai Islamnya diabaikan. Iya. Itu yang tadi Antum bilang. Iya. Ini salah satu episode di Al-Khawatir.
Nah ini kalau ada proyek kawan-kawan yang punya waktu untuk menerjemahkan ini, walaupun ini udah tontonan lama, tapi di Indonesia Anda kira ini belum apa namanya? Belum tahu, belum interpretasi itu. Belum rame. Nah itu 10 season, satu seasonnya 30 episode, itu luar biasa. Ilmu semua tuh. Saya jadi penasaran itu luar biasa khawatir itu. Pandangan mengenai Jepang itu menarik juga. Terus lagi sering ke Jepang soalnya lagi. Iya. Pertumbuhan di sana luar biasa. Jadi tadi mahalu syahid, titik tekan yang saya pengen sampaikan, ada Islam tapi nggak ada orang Islam. Nilai-nilai Islam ada, soal ketertiban, kebersihan, integritas, amanah, adab. Iya. Tinggal syahadat aja, kejujuran. Syahadatnya aja yang belum ada. Sedangkan sebaliknya di sebagian negara yang mayoritas muslimnya ada nilai Islamnya malah. Iya, makanya. Ini yang menarik ya. Mungkin hal-hal tersebut kadang-kadang mungkin ada yang diketahui masyarakat, habaib gitu ya. Kemudian mereka menemukan beberapa kekeliruan secara personal waktu itu mungkin, yang itu dijadikan bahan. Iya. Dijadikan bahan. Kan kita juga walaupun keturunan Rasulullah juga pasti juga manusia juga, ada kesalahan juga. Tapi itu kemudian menjadi bahan untuk seolah-olah semuanya begitu. Betul. Begitu. Jadi mungkin itu mirip dengan apa yang antum bilang. Benar. Jadi tadi yang anak katakan ke antum, habaib yang sombong membanggakan nasab ada. Tapi kan perbuatan dia sendiri melawan etika yang diajarkan oleh para habaib. Kalau itu ada dosanya nggak sih? Iya, dosa. Dia udah tahu dia punya sombong itu kan dosa. Kesombongan itu dosa. Udah punya itu, tapi dia kelakuannya di luar itu. Saya dari kecil Mas Ari, saya dari kecil digini nama abah saya. Abah saya nggak pernah cerita waktu kecil kamu ini punya nasab nyambung gini. Saya baru dikasih paham tuh ketika SMP, ketika mau masuk pesantren. Waktu itu abah saya bilang begini, kata abah saya, kamu ini kalau punya nasab mulia, ya. Kalau kamu berbuat baik, kita berharap dengan barokah Rasulullah mudah-mudahan pahalanya double. Kata beliau. Tapi kalau kamu berbuat buruk, dosanya double, kata abah saya. Kenapa dosanya double? Karena satu, dosa karena perbuatan dosa yang kamu lakukan. Yang kedua, dosa karena kufur nikmat. Kamu dikasih nikmat, punya ketersambungan ke orang mulia, tapi kamu mengotori nikmat tersebut dengan perbuatan buruk. Ada bahasa tuh, jangan sampai ya kakek-kakeknya orang soleh, dia jadi aib di mata rantai nasabnya. Jangan sampai dari semua garis keturunan cuma dia satu-satunya yang berzina. Jangan sampai di semua mata rantai garis keturunan cuma dia satu-satunya orang yang menenggak minuman keras. Jangan sampai di semua mata rantai garis keturunan cuma dia satu-satunya orang yang fasik dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kamu jadi aib di mata rantai garis keturunan yang mulia. Jadi abah saya itu sampai ngomong bahasa, ya nasab mulia itu kalau dibarengi dengan maksiat double dosanya. Dan ini sebagian ulama mengambil kesimpulan hukum dari ayat. Di ayat itu kan, di ayat saya redaksi ayatnya, maknanya kurang lebih seperti ini. Istri-istri Nabi SAW, ya, siapa yang berbuat baik di antara kalian akan dilipat gandakan pahalanya, tapi siapa yang berbuat buruk di antara kalian akan dilipat gandakan dosanya. Nah, sebagian ulama memahami bukan hanya istri Nabi, begitu pula Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Itu tanggung jawab. Nasab mulia itu harus dijaga. Lebih berat sih sebenarnya. Lebih berat. Ada di dalam literatur tuh disebutkan. Jadi ada sekelompok keturunan Nabi SAW, keturunan orang-orang saleh lagi kumpul. Mereka lagi baca biografi kakek-kakeknya yang mulia. Begitu baca biografi kakek, ada satu orang nimbrung, satu orang yang bukan keturunan biasa-biasa aja. Begitu nimbrung didengerin, habis didengerin dibilang begini, itu tadi yang ente baca itu biografi kakek-kakek ente orang. Iya betul. Ya Allah, untung bukan kakek saya. Loh, kenapa begitu? Iya, kalau ini kakek saya malu, sayanya begini masa punya kakek begitu. Saya malu, kelakuan saya begini masa punya kakek mulia begitu. Gak pantas. Jadi harusnya ini jadi motivasi, bukan untuk dibanggakan. Harusnya jadi beban moral untuk bisa mengontrol dirinya dengan baik. Bahkan ulama dulu tuh mengatakan yang punya nasab mulia, ya waladi al-jahlu gabih bi wabak agbah. Anakku, kebodohan itu jelek. Yang namanya bodoh jelek. Tapi kalau yang bodoh aku dan kamu itu jauh lebih jelek lagi.
Kenapa? Karena kamu bodoh, kakek-kakek kamu orang berilmu. Kok tahu-tahu kamu bodoh, jauh lebih jelek. Orang biasa bodoh jauh jelek. Tapi kamu yang punya garis keturunan mulia bodoh, jauh lebih jelek lagi. Karena kebodohan dibarengi dengan nasab yang mulia jauh lebih jelek jadinya. Jadi itu beban moral, itu tanggung jawab nikmat yang Allah berikan tanpa dia minta, tanpa dia usaha, sehingga itu jadi beban moral yang harus dijaga, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk bagaimana dia meniru langkah orang-orang soleh para pendahulu-pendahulunya. Ya Allah, ini perspektif yang berbeda nih sebenarnya. Nah, iya. Ya. Yang disangka. Dan ini yang kita dengar ketika di pesantren. Ini yang kita dengar ketika di pesantren waktu belajar. Jadi kalau dengar dari yang serangan-serangan itu mengenai apa namanya stigma-stigma yang bagaimana karena seolah-olah kayaknya membanggakan, justru sebaliknya malah ini adalah sebuah misi atau juga sebuah malah penjagaan sebenarnya jangan sampai melakukan kesalahan. Tapi gini. Walaupun kita nggak menafikan ada yang akhirnya menyalahgunakan dengan menyombong-nyombongkan, tapi dia sendiri menabrak prinsip yang ada di dalam keluarga. Benar. Tapi begini menarik ya, Bib, bahwa mungkin aja banyak yang baru kemudian menyaksikan obrolan kita, gitu kemudian mungkin baru ternyata Habib Hanif tuh orangnya sesantai ini ya, begitu. Kalau nggak ketemu langsung. Ada pertama ketemu langsung, kenapa nih keluarga ini ramah-ramah semua gitu. Cara menghargai orang lainnya luar biasa. Nggak usah begitu. Dengan IB aja dulu. Jujur tuh, Anda dulu kan nggak terlalu kenal beliau sampai akhirnya dikenalkan. Padahal kan di luar soalnya beliau tuh keras gitu kan. Keras, kata-katanya keras yang ya saya sempat yang berseberangan waktu itu. Tapi ketika kenal berubah 150 derajat. Saya rasa banyak orang yang seperti itu gitu. Kadang beliau mau ngomong gitu udah ada rasa-rasa kayak gitu. Insya Allah ada sesuatu, something yang kemudian ya orang berilmu beliau dan kemudian banyak nasihat yang keluarnya beda tone-nya. Enak banget ya. Beda tone-nya, maksudnya ngomong ketika kita ketemu gitu, kelembutannya dan cara itu beda tone-nya. Nah, ini mungkin bisa menjadi sedikit sedikit koreksi kalau boleh, Bib. Karena yang di luar melihatnya seolah-olah para Habib itu keras gitu, selalu melawan pemerintah gitu. Karena nggak kenal secara dekat gitu. Ini apa yang kira-kira? Jadi yang pertama ada kata-kata orang bijak begini. Isma' minhu wa la tasma' anhu. Kalau mau tahu tentang seseorang, dengar darinya, jangan dengar tentangnya. Itu kata-kata luar biasa itu. Dengar darinya, jangan dengar tentangnya. Dengar darinya itu dengar langsung dari orangnya. Saksikan langsung tentang gibahan. Itu salah satu yang penting kalau kita mau menilai seseorang. Dengar darinya, bukan dengar tentangnya. Kemudian yang kedua, memang ya tentunya gini, beda konteks, beda cara penyampaian. Beda konteks, beda cara penyampaian. Beda situasi, likul limaga min magal. Beda situasi, beda keadaan, tentunya beda substansi yang disampaikan. Ya, dalam konteks-konteks yang mengharuskan untuk tegas, keras, nggak kompromi, itu yang harus ditampilkan. Ya Rasulullah SAW itu di dalam satu riwayat disebutkan idza khataban nas ihmarra wajhuhu wa fi riwayatin ihmarrat 'ainah washtadda ghadabuhu wa 'ala sautuhu ka'annahu mundhiru jayshin sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam hadis disebutkan para sahabat menceritakan Nabi itu kalau udah berkhutbah, ketika ada hal-hal yang luar biasa ya, ada hal azim, bicara hak batil, halal haram. Nabi kalau udah berkhutbah ihmarra wajhuhu, mukanya Nabi sampai merah. Wa 'ala sautuh idza khataban nas ihmar wajhuhu, mukanya Nabi itu sampai merah saking tegasnya Nabi. Wa 'ala sautuh, suara Nabi melengking tinggi. Wa fi riwayatin ihmarrat 'ainah, bahkan dalam satu riwayat disebutkan mata Nabi sampai merah. Nah, Mas Ari, ceramah saya kencang enggak biasanya? Saya kalau ceramah. Kalau ngobrol mantap sih enggak. Ceramah keras kan? Keras ceramah, ya. Berarti keras kan? Iya.
Pernah sekeras-kerasnya Habib Rizik lihat beliau matanya sampai merah lagi ceramah? Sampai merah? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah. Nabi sampai merah matanya. Marah banget. Iya, dalam keadaan-keadaan tertentu. Mata sampai merah, suara muka Nabi sampai merah, suara Nabi melengking tinggi. Ka'annahum mundiru jaishin. Seolah-olah Nabi itu di tengah khutbahnya seperti penyeru pasukan perang. Ada kalanya Nabi seperti itu. Tapi dalam banyak keadaan bagaimana para sahabat menggambarkan kelembutan Nabi, kesantunan nasihat Nabi SAW. Jadi ya likulli magamin magal, nggak bisa digeneralisir. Ya nggak usah jauh-jauh lah, Mas Hari. Kita lagi ngobrol sama anak, kadang-kadang kalau lagi lembut. Ada keadaan-keadaan tertentu ya anak mesti digentak dikit. Lagi pas nyebelin ini baru mau denger. Jadi nggak bisa dipukul rata. Itu dari segi keadaannya. Nah, kemudian dari segi memilih metodologi dalam menyampaikan pun di kalangan habaib variatif. Ada yang lebih fokus ke amar ma'ruf nahi munkar seperti imam besar dan kami yang berada di barisan beliau. Ada yang lebih fokus ke dakwah, ada yang lebih fokus bicara soal hati. Dan itu nggak sedikit di kalangan habaib, sangat banyak yang lebih fokus ngajak orang cinta kepada Rasulullah, lebih fokus ke sholawat. Jadi di kalangan habaib sendiri variatif. Mohon maaf, variatif. Jadi heterogen di dalam metode berdakwah di kalangan habaib itu sendiri. Nggak satu model. Kalau bicara habaib ya secara garis besar. Oh jadi memang tergantung kondisi situasi saat itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Bagaimana kita lihat walaupun sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana bedanya antara imam besar Habib Rizik dengan Habib Mundir al-Musawa almarhum. Kan kontras banget itu kan. Tapi semuanya tujuannya sama-sama baik, sama-sama Allah wa Rasulullah. Bagaimana kontrasnya perbedaan antara gaya imam besar Habib dengan Habib Umar bin Hafid. Iya kan, tapi kan tujuannya sama-sama Allah wa Rasulullah. Cuman konteksnya berbeda, fokusnya yang berbeda. Karena kira kalau kita mau ambil positifnya, semua banyak jalan menuju Mekah. Dengan tujuan yang sama sebenarnya. Dengan tujuan yang sama. Mungkin yang itu yang kemudian ditangkap oleh media. Betul. Yang kemudian terpenetrasi oleh masyarakat luas. Nah, dipikir begitu. Nah, apa mungkin ada latar belakang budaya juga? Karena tinggal di Petamburan. Bisa jadi, itu bisa jadi. Emang habaib yang latar belakangnya Betawi, latar belakang lebih nyablak. Iya benar. Gaya, memang imam besar itu gaya Petamburannya kental banget. Benar. Karena beliau lahir besar di Petamburan. Saya sendiri Betawinya juga kental banget. Antum lagi ceramah, suaranya juga mirip beliau. Kalau kita lihat wajahnya ini mirip juga, sampai dialek juga mirip, masya Allah, luar biasa. Nah, nih satu lagi pertanyaan terakhir nih, Bib. Teman saya ini kan ada yang ulang tahun namanya Dude gitu. Ulang tahunnya setiap tanggal 2 Desember. Gitu. Nah, dulu pernah IB itu membuat satu fenomena yang cukup besar terjadi di Indonesia dan belum pernah ada lagi. Iya. Gitu ya. 2016 ya. 2016 gitu. Sebentar lagi nih tanggal 2. Iya. Dan kami dengar juga hari ini nih IB pulang. Ke Indonesia baru pulang umrah gitu. Apakah kemudian akan berkumpul kembali gitu? Oh iya. Karena udah lama banget setelah itu IB kan kemudian IB udah lama nggak hadir. Jadi beberapa kali kita buat reuni. Reuni ini kan tujuannya buat mengenang ya. Namanya itu kan peristiwa bersejarah. 7 juta umat Islam tumpah ruah. Itu Monas full, bahkan sampai ke Cempaka Putih orang saat itu. Luar biasa penuhnya itu. Ini kan momen bersejarah yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Dari situ ada nilai-nilai ukhuwah, ada nilai perjuangan, ada nilai persaudaraan. Sehingga jas merah, jangan lupa sejarah. Nah, itu dilakukan reuni setiap tahun untuk memompa kembali semangat perjuangan itu, merajut kembali persaudaraan itu. Kita dari 2017, 2018, 2019 itu bikin reuni. 2010, 2020, 2021 sempat pandemi. Bikinnya hanya dalam bentuk dialog. 2021 nggak terlalu besar. 2022 bikin di Atin. 2023 tahun lalu kita bikin yang pas Palestina tuh awal-awal. Nah 2024 nih. Nah semenjak dari 2017 sampai 2023 ini, kalau kita bikin di Monas, IB belum pernah hadir. Iya belum pernah lagi kan. Karena kan beliau di Mekah.
Kemudian terakhir harusnya pengen hadir tapi almarhumah sedang kritis saat itu, Umi Fadlun rahimahullah rahmatullah abrar. Ya. Jadi insya Allah tahun ini beliau hadir lagi nih. Hadir lagi di tengah-tengah kita. Makanya jangan lupa nih semua nih. Silakan di semua kamera. Buat masyarakat umat Islam dimanapun berada, hadiri syiarkan reuni akbar Mujahid 212. Insya Allah pada hari Senin 2 Desember 2024 mulai tahajud berjamaah. Berarti dari tanggal 1 dong? Enggak, kita mulai jam 3. Oh jam 3 ya. Berarti Minggu malam dini hari. Minggu dini hari mulai tahajud berjamaah malam Senin itu. Jam 3, jam setengah 3 kita udah kumpul. Di mana lokasi? 3 mulai tahajud di Monas, Silang Monas. Monas lagi. Ya. Habis itu istighatsah, kita sholat subuh berjamaah, kita baca kunut nazilah, habis itu kita baca sholawat bareng-bareng. Nanti ditutup dengan tausiah dari imam besar. Masya Allah. Ada sambutan dari tokoh-tokoh juga, dan ada hal-hal yang berbau seni juga nantinya, dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan reuni tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya nih. Dan Senin dong hari kerja nih, bagaimana Beb? Kita jam 8 kurang, insya Allah udah selesai. Jadi habis itu yang mau kerja lagi. Bisa lanjut kerja, apalagi yang kantor deket-deket situ, langsung gas. Mungkin yang mau kerja nggak mau sampai habis, mau jam 7 doang, silahkan, nggak masalah, nggak ada masalah. Ya, jadi ayo sama-sama kita siarkan, dan tema kita tahun ini revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Jadi kita pengen munajat, istighatsah, minta supaya Indonesia makin diberkahi oleh Allah. Ya, Palestina agar dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja Bib yang kira-kira akan hadir? Para ulama, para kiai, para habaib. Presiden gimana kira-kira, apakah dia? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kembali merajut ukhuwah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi teman-teman ditaruh di kalendernya tanggal 2 berkumpul bersama lagi. Mungkin untuk melepas kerinduan yang dulu pernah mungkin bisa bersama-sama 2016 juga. Iya. 16 ya gitu ya. Yang waktu hujan di amin wudunya di hujan itu. Hujan Allah kasih, Allah turunin langsung fresh. Iya benar-benar. Saya ingat banget tuh. Tapi memang benar-benar itu menarik ya waktu itu, karena itu speaker itu ajaib ya, bisa kedengeran tuh dari mana. Saya di Bunga Sarina gitu kan. Tuh speakernya sampai ke sana gitu. Iya. Ini IO yang luar biasa. Kawan itu 2016. Mudah-mudahan bisa kembali merajut persatuan yang baik. Amin, insyaallah. Waduh, jazakallah khair ini, Bib, waktunya. Nggak berasa, ada 2 hari. Udah jam 5. Banyak juga yang bisa saya gali dari sini, dari antum ya. Aduh, banyak banget kisah yang belum pernah didengar. Banyak yang belum dengar pastinya juga. Banyak hal-hal yang semoga ini akan menjadi sebuah percikan awal persatuan itu akan terjalin insyaallah. Ya, mungkin ada doa sebagai penutup Bib untuk kita semua, Bu. Mudah-mudahan insya Allah semua kawan-kawan yang menyaksikan channelnya Mas Ari Untung, yang like, yang subscribe, yang menyaksikan, dan semua kawan-kawan dimanapun berada, Allah berkahi kehidupannya. Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, ketaatan kepada Allah, dan juga mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala, kita dijadikan insan-insan yang lebih baik lagi. Dan kita berharap mudah-mudahan negeri kita semakin baik, semakin berkah. Dan yang lebih penting, kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina segera dimerdekakan oleh Allah. Diberikan kemenangan, kemerdekaan, dan semua yang mendukung Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, dan musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah. Amin ya Rabb. Kabul insyaallah. Dan teman-teman semua, jika dirasa ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya informasi ini ya, dan juga ajak teman-teman semua untuk berkumpul di hari Senin. Dan kita doakan Habib Hanif, Ibe, dan semua seluruh keluarga ini dalam tetap steadfast kalau bahasa Inggrisnya tuh ya, tetap berada di situ untuk mengawal umat insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.